saya bingung harus pilih siapa gitu antara mama sama suami. Sedangkan kata kalau saya dengar kajian surga itu buat istri ada di suami ya. Suami saya suka marah-marah. Ya jelas mungkin dia stres dengan ujian hidup yang dia alami. Sementara saya sebagai istri selalu mendoakan, hanya itu yang saya bisa perbuat. Di lain itu mama saya hanya seorang diri, segala sesuatunya mungkin hanya bisa sama saya gitu Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana apa yang harus sikap saya untuk memilih antara suami apa ibu gitu. Sementara suami pernah mengkhianati, tapi saya sekarang memaafkan. Ujiannya ya Allah berat banget. Mengkhianatinya mohon maaf Teteh seperti apa kalau boleh diceritakan? Selama 12 tahun saya baru mengetahui 2 tahun ke belakang kalau suami saya telah mengkhianati. Semenjak lahir anak saya yang kedua, itu Allah memanggil saya dengan buka handphone, periksa handphone. Entah kenapa ya Allah, itu malam saya nggak bisa ngelupain. Kebuka semua kelakuan dia yang ya Allah saya nggak bisa sebut. Akhirnya mama saya ngasih tahu, terserah kamu mau pisah atau enggak, kamu jalani. Saya memilih ya Allah, ini ujian. Saya akan memaafkan suami saya. Dan saya mengharap ridho dari mama. Izinkan rumah tangga saya menuju sakinah mawadah warahmah. Amin. Itu aja. Baik, hatur nuhun. Ya, Teteh Ahilman ikut merasakan seperti apa kesedihan yang Teteh lalui, Teteh jalani. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Ada berapa? 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah. Rumah tangga itu memang tidak mudah ya Teh. Ahilman salut dan bangga sama Teteh masih mempertahankan rumah tangga dengan segala ceritanya. Kalau untuk lupa mungkin sulit, tapi setidaknya Teteh belajar memaafkan, itu adalah fase yang terbaik. Saya berharap mudah-mudahan tetap terus berjalan rumah tangga dengan luka yang pernah ada. Tidak usah dijadikan pilihan antara ibu dan suami, karena dua-duanya pasti punya POV dan sudut pandang yang berbeda-beda. Seorang ibu pasti ingin anaknya bahagia, betul? Betul. Maka ketika ibu bilang kamu berpisah sama suami kamu tinggalkan, pasti dari hati sanubari seorang ibu pengennya anak perempuannya mendapatkan kebahagiaan. Tapi Teteh juga paham, suami kita bukan malaikat yang sempurna, tidak ada salah. Pasti ada salahnya. Selama suami Teteh mau berubah, bisa berubah, ingin berubah, bertahan. Tapi kalau ternyata tidak nampak perubahan itu, tidak ada keinginan itu, rasanya Teteh juga butuh bahagia. Bertahan terluka itu satu sisi baik, satu sisi nggak baik. Baik bertahan terluka kalau lukanya bisa disembuhkan. Tidak baik bertahan terluka kalau lukanya udah akut, udah nggak bisa, sulit. Maka berpisah adalah pilihan terbaik. Cerai itu dibenci Allah, tapi diperbolehkan. Cerai itu dibenci Allah, apalagi kalau cerainya bukan urusan syar'i alasannya. Teteh tinggal cek aja suami bagaimana sholatnya,
Suami bagaimana memberi nafkah sama tetehnya? Masih tanggung jawab atau tidak? Ada KDRT atau tidak? Dia berbuat dosa besar atau tidak? Kalau selama semua listnya aman, semua baik-baik aja, pertahankan. Rubah bareng-bareng. Suami kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, betul? Bertahan terluka dengan semua luka yang pernah ada. Saya percaya setelah luka itu akan ada rasa manis yang bisa kita dapat.